Yang belum niat itikaf dulu. Nawaitu itikaf pada masjid sudah terjadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bangun untuk melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, kita laksanakan salat fajar, kita laksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kuliah subuh seperti biasa. Ini karena anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gerakin hati kita, bukan karena lantaran kita bisa, bukan, tapi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya patut kita syukuri, semoga Allah selalu tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan masih membahas tentang al-babu zaminu wal isru fi man'i syurbil khamri. Masih ngomongin tentang bahaya atau hukuman daripada orang yang minum khamr, orang yang minum arak. Istilahnya banyak, jenis-jenisnya banyak. Ada sekarang oleh istilahnya kita sebut dengan narkoba. Ya, itu pun zat-zatnya, jenis-jenisnya juga banyak. Saya mau kagak hafal, kagak tahu. Siapa yang tahu coba sebutin. Saya mau tahunya tahu di meeting doang, bos. Kamu tahu di jumlah. Saya kagak tahu itu. Kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is. Faman sharibaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Fa in mata
wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Ya Allah. Minggu yang lalu saya sudah singgung bahwasanya Khomer adalah induk dari segala kejahatan. Ya Allah. Khomer adalah induk dari segala kejahatan. Apa hadisnya? Al-khamru ummul khaba'is. Ummu apa ummu? Kalau diartikan ibu. Khamr adalah ibunya dari segala macam kejahatan. Tapi di sini diartinya induknya dari segala macam kejahatan. Kenapa pakai ummu, pakai ibu? Ibu di rumah yang mendidik anak-anaknya. Dari seorang ibu, maka jadilah anak itu begini banyak. Ayah tugasnya cari duit. Jangan dibagi. Ya, laki nyuci di rumah, ngepel di rumah, bininya yang kerja. Jangan. Kodratnya suami yang cari nafkah, istri mendidik anak di rumah dan juga ngurusin hal-hal yang di rumah. Ada di balik. Istrinya penghasilannya lebih gede, dibalik. Udah abang di rumahnya nyuci, masak, ngepel, biar saya yang kerja. Jangan. Ada yang begitu, Bu? Nggak ada. Ya, jangan. Terus pakai kepala rumah tangga di rumah aja kalau mau cari nafkah, jangan juga cari nafkah. Ya, ngapain ke? Jahit ke? Ngojek ke? Ya, jangan di rumah aja. Kalau kepala rumah tangga di rumah aja. Cari nafkah. Karena itu kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Nah ini al-khamru ummul khaba'is. Khamr adalah pangkalnya dari segala macam kejahatan. Yang disabdakan oleh Nabi benar juga ya. Ya, pas kita lihat di TV, kita baca di koran. Orang gara-gara orang yang tadinya teman nongkrong nih berempat main gaple akrab banget sambil minum ternyata ya. Sekali tenggak urat saraf kebaikannya hilang, temennya dia aja berantem. Kalau tadi bisa main gaple, dua main gaple akrab aja. Pas sekalinya enggak ya. Itu anak bunuh orang tuanya pas diselidikin terpengaruh minum keras. Ya Allah. Makanya pantas kata Nabi al-khamru ummul khaba'is. Khamr pangkal ibu dari segala macam kejahatan. Jauhin dah, kontrol dah anak-anak kita jangan sampai terjadi. Lingkungan kita, ya kalau kita tahu jangan diam aja. Kasih tahu, kasihan, bukan kita galak, kasihan. Ya, kasihan sama warga kita. Kalau bapak ibu nggak berani keluar, lapor sama RT, RT yang keluar.
sugar teh. Kalau yang takut bilang sama Ani juga takut. Nasihati, bukan diomelin, nasihati. Jangan diulangi lagi. Ya. Enggak sampai di situ. Bahwa saribaka lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Ya Allah. Tuh. Tadi bahayanya buat keluarganya, buat masyarakat, dan sekarang buat pribadinya. Ketika dia minum itu khamar, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, sekali tenggak itu lam tuqbal sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah Ustaz, dulu saya waktu lagi masih muda pernah. Udah taubat Pak? Belum. Ya udah taubat dah, mumpung lagi ingat. Taubat, mumpung lagi ingat. Taubat. Nggak sampai di situ. Fahil mata wa iya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Dan jika dia mati di mana arak itu, khamar itu masih ada di dalam perutnya, masih ada di dalam perutnya, dia belum tobat, dia udah mati. Mata mitatan jahiliyatan, maka orang tersebut digolongkan orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Apa jahiliyah? Bodoh. Tergolong orang yang zaman jahiliyah itu kan zaman bodoh. Bodoh. Ya Allah. Emang kenapa sih makin 40 hari? Nih, tafsirannya karena sholat merupakan ibadah yang paling sempurna, sedangkan ditentukan 40 hari karena khamar itu menetap di dalam tubuh selama 40 hari. Ya, sekali minum tuh itu lunturnya 40 hari. Bukan dosanya, ya, bukan dosanya. Khamar itu menetapnya 40 hari. Terhilangnya ke bawah kencing, ke bawah BAB dan lain sebagainya. Kalau dosanya betul tidak? Makanya ibadahnya nggak diterima, sholatnya selama 40 hari. Bukan ibadahnya, sholatnya. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan yaitu sholat. Makanya lam tuqbal sholatuhu. Tuh, itu. Ya Allah, hati-hati. Saya ingat-ingat dah, ingat-ingat. Selama 40 hari. Ingat-ingat. Dulu saya pernah itu Ustaz bawa itu orang beliin. Ntar di bawah ada tuh. Ya. Yang beliin, yang patungan, enggak minum, cuma patungan doang. Enggak patungan, tapi saya yang beli di warung, ya, kena itu, ya, ya Allah. Kalau kata guru saya, yang kerja di tempat itu enggak minum, ya, enggak patungan, tapi dia bawain kemeja
kena juga. Ya ampun. Berarti semuanya dari merembet kena. Kayak hati-hati. Sampai-sampai kata guru saya, kalau ada pekerjaan yang halal, mendingan keluar. Ya, mendingan keluar. Tapi kalau memang itu satu-satunya, terus keluarga di rumah kagak makan kalau saya ada kerja di tempat itu. Ya, lalu bagaimana posisinya? Kita kerja niatin buat mengharap ridho Allah biar keluarga anak kita nggak kelaparan. Satu, yang kedua kita benci dengan pekerjaan kita itu sebetulnya, gitu. Ya, tapi kalau masih ada lagi mah lebih baik keluar. Dua saya pernah ditanya itu, terus yang kedua Ustaz, saya kerja jadi supir. Yang saya bawa bos saya orang non muslim. Saya mau sholat nggak dikasih. Emang benar nggak dikasih? Ya. Saya mau sholat nggak dikasih. Saya mau sholat zuhur nggak dikasih. Padahal bukan lagi di jalan. Ya. Tapi nggak dikasih saya. Bagaimana posisinya? Sama kayak tadi. Kalau ada pekerjaan lain yang halal, walaupun gajinya lebih rendah sedikit, keluar. Ya. Kalau itu mah nggak pakai begini, nggak pakai yang kedua. Kalau anak istri kelaparan di rumah, ya kan? Kalau saya keluar, jadi saya tetap lanjut dengan niat saya benci sama pekerjaan, kali itu mah nggak bisa. Orang itu mah individu, tinggalin sholat, ya. Keluar kalau masih ada pekerjaan yang lebih halal. Ya Allah. Tapi nggak ada kali, cuma satu, itu doang kali. Ya ada, saya punya teman juga kerja sama orang non muslim jadi supir, malah kayak banget. Kalau sholat, silakan sholat dulu. Malah kadang dia ingetin, kamu udah sholat, malah disuruh dia, bosnya yang ingetin, padahal orang non muslim. Terus juga sering dibagi uang buat anaknya, buat keluarganya, selain gaji. Jadi nggak semuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamru jima'ul ismi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arak itu adalah terkumpulnya dosa. Terkumpulnya dosa. Apa maksudnya? Sumber dosa ngumpul di situ semuanya. Gara-gara arak, gara-gara khamr, gara-gara narkoba. Dari situ mau beli nggak ada uangnya, mohon maaf nih. Kadang akhirnya mencuri, nyolong ayam, nyolong yang lain, dijual uangnya buat beli khamr, buat beli narkoba dan lain sebagainya. Ya, makanya kumpul dan tuh dosa di situ disebabkan dengan khamr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri mal'un. Orang yang minum khamr itu dilaknat, mal'un,
dilaknat, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Nanti aja kita mah di surga kalau emang pengen ya, kan kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Penasaran pas masuk surga, penasaran ya Allah, saya waktu di dunia belum pernah nyobain omer, nyobain narkoba, ini saya udah masuk surga, pengen kali. Kalau emang pengen dikasih, udah gak ada dosa di surga, sudah tidak ada dosa, dikasih. Makanya kemarin hadisnya, wa man saribal khamra fid dunya famata wa hiya yudminuha. Yang kemarin itu, siapa orang yang sudah minum khamr di dunia berkali-kali dan dia tidak tobat, walam yatub lam yasrahha fil akhirah, maka dia tidak dapat lagi nanti di akhirat. Oke. Maka tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Nah, tafsirannya, karena khamr itu adalah haram menurut semua agama, sedangkan memelihara akal dari kerusakan adalah sebagaimana telah disepakati oleh ahli agama, memelihara akal itu wajib. Makanya tadi hadis yang pertama itu, ketika orang minum khamr baru 1 teguk aja, menurut kesehatan kedokteran, kurang saraf, akal saraf sehatnya sudah hilang, ya, terputus. Itu. Sedangkan menjaga akal sehat itu adalah wajib. Satu lagi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ka'abidil wazani wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Ya Allah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peminum khamr adalah seperti penyembah berhala, dan peminum khamr itu seperti penyembah Lata dan Uzza, berhala yang terbesar orang-orang kafir. Ya Allah, digolongkan orang yang menyembah berhala berarti selain dosa musyrik juga kita, musyrik juga dan. Makanya hati-hati, jaga diri kita. Tadi ketika kita memang dulu pernah nyobain, pengen tahu rasanya, saya nyobain, temen lagi nongkrong, ya, temen lagi main ke diskotik, ternyata disediain itu apaan sih? Khamr, arak, ya. Nyobain dikit, ya pengen tahu gitu. Ingat tuh, kita ingat ya, taubat dari sekarang gitu. Itu terus juga jaga anak-anak kita, jangan sampai melakukan ini yang dilarang oleh agama. Ayatnya ketika pertemuan pertama saya sudah sampaikan, ya. Ketika pertemuan baru masuk bab tentang larangan minum khamr, ayatnya sudah saya sampaikan. Jadi jagain anak-anak kita,
Itu keluarga kita, lingkungan kita juga kita jaga. Saudara-saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita, jangan sampai seperti itu. Kasihan. Dan juga buat keselamatan juga untuk dirinya dan juga kampung kita biar berkah kalau terhindar dari narkoba, dari khamr dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan juga keluarga kita, kampung kita dan lain sebagainya dari segala mara bahaya, terutama minum-minuman keras dan khamr. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.